Halo, selamat sore Medan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Lani Saya Tari. di acara yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita selalu memberikan informasi yang terupdate pastinya, kan teman-teman. Betul sekali. Dan seperti biasa kita akan memberikan 3 berita terpercaya dan ataupun yang terbaru lah pastinya kan. Tentang apa ini, tuh, Kak? Adik aja dulu. Kayaknya tentang perampokan katanya. Perampokan. Kenapa tuh? Coba dijelaskan. Jadi, berita pertama tentang ditinggal suami dan anak-anaknya sendirian di rumah, seorang ibu muda menjadi korban perampokan dan pemerkosaan. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Kecamatan Percusetuan pada Sabtu 6 Agustus 2022 dini hari. Menurut keterangan korban berinisial DS, 34 tahun, malam itu dirinya sedang tertidur di dalam kamarnya. Namun di tengah keheningan malam, ia mendengar adanya keributan dari luar kamarnya. Ia menjelaskan saat dirinya mencoba keluar dari kamarnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian pelaku langsung memeluknya dari arah belakang dan membekap mulutnya serta menodongkan pisau ke lehernya. Jadi ibaratnya ibu ini lagi sendirian posisinya Iya, pada betul, saat sama itu, anaknya. ya kan. Nggak sendirian lah sama anak-anaknya. Iya, jadi ada perampokan dan pemerkosaan. Aduh, jadi malam itu dia tuh apa katanya Dek, sedang tidur dalam kamarnya, namun di tengah keheningan malam ia mendengar ada keributan di luar Kok kamar. Kakak baca ulang lagi ya? Iya, itu menjadi poinnya Dek. Oh iya. Jadi Kirain kenapa dibaca ulang lagi? pada saat dia tertidur ya kan ada recok-recok, makanya sering Penasaran dia kan. ada apa CCTV gitu. tuh pernah juga kejadian yang apa tuh namanya, struk listrik itu dimatikan tiba-tiba, atau keran air itu hidup tiba-tiba untuk memancing supaya si korban tuh selalu keluar dari dalam Aku rumah. kalau ada yang hidup gitu aku makin nggak berani keluar. Aku di kamar aja takut. Aku keluar bawa parang tadi. aku makin nggak. Kalau nggak aku ngecek CCTV dari kamar. Iya. Lo kalau dimati lampu, Ya udah kalau gitu. Listriknya? Kalau gitu aku diam aja di kamar. rupanya memang udah Mati token lampu, habis. iya. Memang token habis ya kan. Kalau gitu hubungin kakak. Oh, Kak isi token gitu kan. Jadi ia menjelaskanlah saat dirinya mencoba keluar dari kamarnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, kemudian pelaku langsung memeluknya dari arah belakang dan membekap mulut serta menodongkan pisau ke lehernya. Miris sekali ya kan, Dek. Kayaknya dia ada ancaman untuk pembunuhan ya. Pembunuhan. Kayaknya tapi dia kayak pure untuk memperkosa dan mungkin mengambil barang-barang yang berharga mungkin. Iya. Jadi kemudian dikatakannya lah ibu 2 anak ini langsung dibawa masuk ke kamarnya lagi, dan pelaku berjumpa cuma 1 orang ya kan, dan langsung meminta barang-barang yang berharga disimpannya di dalam kamar. Nah berarti modus dia itu mungkin pertama itu cuma mau ngerampok deh, tapi mungkin karena ditengoknya ibu ini sendiri paling sama anak-anaknya, sekaligus mungkin diperkosa jadinya. Ini ada videonya Tribuners sebelum kita lanjut beritanya. Kan waktu jam 3 subuh itu kan terdengar suara berisik-berisik, jadi penasaran, maksudnya mau ngecek gitu suara apa itu. Makanya pas buka pintu kamar, satu langkah dari pintu kamar langsung ditodong tuh sama pisau sambil mulutnya dibungkam. Terus dibawa ke dalam kamar, kurang lebih 10 menit di dalam kamar berdiam diri tanpa satu ngomong apa-apa, cuman diam aja gitu. Terus disuruh ngambilin barang-barang berharga yang ada di dalam kamar, kayak handphone, segala macem lah itu disuruh ngambil, suruh si ini yang nodong pisau tadi. Pelakunya ada berapa orang, Kak? 1 Dia masuk dari mana, Kak? dari belakang, dari atas seng. Dijebol sama mereka, sama dia gitu? Iya. Gimana, Kak, ceritanya, Kak? Kakak serahkan semua barang-barang atau gimana? Iya, diambilin semua barang-barangnya. Habis itu terus ditelanjangin, diikat tangannya ke belakang kan, diikat tangannya ke belakang. Terus dibawa ke kamar mandi. Habis itu langsung Perlakuan nggak enak lah, Kak, ya? ya langsung Sempat teriak-teriak juga, Kak? Minta pertolongan gimana? kayak mana mau teriak, mulutnya dibungkam, pisaunya di leher. Gak usah berisik kata dia gitu. Kalau kau ngelawan ku bunuh kau, mati kau ku bunuh katanya.
Habis setelah dikerjai sama dia di kamar mandi, langsung dia minta kunci depan. Baru dia buka pintu, tapi tetap dengan posisi yang sama, tetap pisau di leher sama mulut dibungkam. Berapa kali Kak dia melakukan? Satu kali ya Mbak ya? Habis buka pintu tuh dia lari Kak? Enggak, baru dibawa lagi aku ke kamar mandi, baru diikat kakiku, diikat mulutku. Habis itu dia bilang jangan kemana-mana, 20 menit lagi aku balik lagi katanya. Terus keluar dia dari kamar mandi. Lama dia entah apa yang dicari lagi, nggak tahu lah, kan posisi juga di kamar mandi kan, dia terikat di kamar mandi. Terus nggak lama baru dia kabur bawa kereta. Oh, dibawa lari juga sepeda motor Kakak? Iya, Sepeda motor apa tuh Kak? Scoopy. Terus itulah, terus aku berusaha untuk melepas ikatan yang di kaki. Alhamdulillah bisa lepas itu ikatannya ya. Terus lari-lari minta pertolongan dalam keadaan telanjang bulat, nggak peduli lagi, yang penting aku selamat, udah aja nggak mati udah. Nah yang dibongkar Bang sama mereka Bang? Atas lompat ke sini terus jalan ya, dia jalan terus dari sini dia Langsung mengarah ke kamar Bang? Nah, itu dia. Itu ya, Dek. Agak miris ya begitu Aku kok jadi melihatnya. takut ya? Padahal kayaknya agak sempit ya kan masuk ke dalam Iya. ini, ya kan. Cuman dari luar dari posisinya. Ini ada Bang Alfiansyah, kita tanya aja langsung ya kan supaya lebih greget ya kan, Dek. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo selamat sore Kak Lani dan juga Kak Tari. Oke Bang, mengenai kejadian ini di mana salah satu ibu muda ini menjadi korban perampokan dan pemerkosaan Bang. Nah pada saat itu boleh tahu nggak Bang, kira-kira Abang ceritain kronologinya plus si penjahatnya ini bawa senjata api nggak pada saat itu Bang? Silakan laporannya Bang. Ya baik Kak Lani, Kak Tari dan juga Tribuners. Ya, kejadian yang menimpa seorang ibu muda berinisial DS ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 2020 lalu, di mana saat itu si ibu ini sedang terlelap tidur di rumahnya. Pada saat itu dia memang sedang sendiri, di mana suaminya itu bekerja di daerah Sulawesi, sedangkan dua orang anaknya ini, yang satu sedang di rumah neneknya dan yang satu lagi di pondok pesantren. Nah, saat itu dia sedang tertidur dan mendengarkan adanya keributan di luar kamarnya, sehingga dia memilih untuk keluar dari kamarnya. Nah, selangkah dari pintu kamar, dia langsung dibekap oleh si pelaku dari arah belakang dan diancam dengan menggunakan pisau di lehernya dan mengancam bahwasanya dia tidak boleh berisik. Nah setelah itu dia langsung ditarik ke dalam kamar. Di sana si pelaku meminta menunjukkan barang-barang berharga untuk diserahkan kepada si pelaku ini. Nah, si korban dengan ketakutan langsung menyerahkan 10 gram emas, ada kartu ATM dan juga uang tunai sebesar 50.000. Lalu ada 3 buah STNK mobil 1, STNK sepeda motor 2 diserahkan kepada si pelaku. Nah, setelah semuanya diserahkan, si ibu ini langsung dilucuti bajunya, pakaiannya semua, sehingga tidak ada busana di tubuhnya. Dan saat itu juga si korban ini diikat oleh si pelaku. Kemudian ibu ini dibawa keluar kamar dan dimasukkan ke dalam kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi itulah si pelaku ini melakukan tindakan asusila terhadap si korban. Setelah itu si korban ini diikat kakinya, tangan dan juga mulutnya diikat oleh si pelaku. Kemudian si pelaku ini meminta kunci rumah
depan si korban. Si korban pun dengan takutnya menyerahkan kunci itu, si pelaku membuka pintu rumahnya itu. Lalu si korban sempat diancam lagi dan diminta PIN ATM. Korban yang ketakutan juga memberikan PIN ATM dirinya kepada si pelaku. Tidak lama si pelaku ini langsung melarikan diri dari rumah itu. Namun sebelum melarikan diri, dia sempat berkata kepada si korban ini bahwasanya dia 20 menit lagi akan kembali ke rumah itu. Namun setelah si pelaku ini pergi membawa 1 unit sepeda motornya, si korban berusaha membuka tali yang mengikat dirinya. Kemudian setelah berhasil, dia pun lari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan kepada tetangganya. Nah, dari situ dia bersama si tetangganya ini mendatangi kantor polisi dan membuat laporan. Kejadian ini pun sempat katanya terekam CCTV yang dipasang di rumah si korban. Namun menurut pengakuan dari pihak keluarga tadi, CCTV-nya sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Tidak ada subkopinya yang ditinggalkan. Tadi juga sempat kita minta rekaman CCTV-nya, namun katanya sudah diserahkan semuanya kepada polisi. Si pelaku ini menurut pengakuan dari korban masuk dari arah belakang, dari arah membongkar seng rumah dan langsung menuju ke kamar. Begitu cerita singkatnya kalau ini dan Kak Tari. Oke Bang, jadi Bang, korban ini apakah mengenali pelaku Bang? Atau pelakunya itu tetangganya atau orang terdekatnya Bang? Ya, tadi sempat kita tanyai juga terkait ciri-ciri dari pelaku. Dia mengatakan bahwasanya ciri-ciri pelaku itu memakai jaket dengan jaket yang ada topinya, dan dia juga memakai topi jaket itu, lalu memakai masker. Pada saat itu katanya kondisi gelap, dia hanya mengenali alis dari si pelaku saja. Karena dia juga di bawah ancaman, katanya jika melihat si pelaku matanya akan dicongkel begitu. Dia pun ketakutan. Kata dia polisi sudah sempat menunjukkan sejumlah foto terduga tersangka, namun sepertinya katanya ada 1 orang pelaku yang diduga karena dia tanda dengan alisnya itu, diduga dialah pelakunya. Namun sampai sejauh ini kata polisi masih melakukan pengejaran terhadap si pelaku ini. Begitu, Kak. Oke Bang. Bang, pada saat kejadian tersebut Bang, apakah nggak ada, kan pasti ada keributan kan Bang di rumah, ya kan? Itu ada nggak sih Bang tetangga yang mendengar keributan itu Bang? Ya, pada saat kejadian katanya karena di sekitar jam 3 subuh itu, waktu dia dibekap itu, dia diancam untuk tidak ribut Kak, sehingga tidak ada tetangga yang mengetahui kejadian itu terjadi Kak. Dia pun karena ketakutan, dia hanya diam aja dan hanya bisa pasrah Kak, di bawah ancaman benda tajam, pisau Kak. Oke Bang, waktu saat pelaporan kira-kira ibu 2 anak ini dilakukan visum juga nggak Bang terhadap tubuhnya? Ya, terkait laporannya katanya sudah melakukan visum juga, dan sudah ada surat dari polisi untuk melakukan visum. Namun untuk hasil visumnya katanya dia belum mendapatkan informasi terkait hasil visum dia sendiri. Untuk korban saat ini sudah menjalani visum Kak. Oke Bang, kalau misalnya lihat dari belakang, posisi belakang itu kan rumahnya itu kayaknya dari atas ke bawah itu kan kelihatannya agak tinggi ya Bang ya. Nah ketika melompat itu memang nggak ada tanda curiga atau gimana gitu Bang si korbannya ini? Ya, awalnya memang karena dia keluar dari kamarnya juga karena mendengar suara keributan Kak. Mungkin karena dia mendengar entah si pelaku ini mencongkel sengnya ataupun melompat, karena menurut pengakuannya dia sempat mendengar keributan Kak, sehingga dia itu keluar dari kamar Kak. Oke, Bang, sebelum kejadian tersebut apa nggak sih Bang, ada nggak sih ibu ini pernah entah diteror atau pernah ada yang ya mau mencoba untuk mencuri kayak gini Bang? Ini atau sekali terjadi atau udah pernah terjadi juga Bang? Ya, menurut pengakuan dari korban, kemalingan di rumahnya ini yang kali keempat.
Namun katanya yang terparah memang yang keempat ini karena ada melakukan tindakan asusila Kak. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu hanya kehilangan tabung gas, hanya kehilangan TV, begitu-begitu saja Kak kehilangannya. Dia pun tidak ada membuat laporan ke polisi, namun karena ini sudah keterlaluan, makanya dia memutuskan untuk melaporkan ke polisi Kak. Oh, berarti memang udah sering kejadian. Mungkin preman kampung yang di daerah situ ya Bang. Ya, Jadi orang-orang apa Bang tanggapan dari Keplingnya Bang? Ada kejadian kayak gini Bang? Ya, untuk Kepling sendiri belum ada kita jumpai Kak, namun keterangan polisi bahwasanya polisi sudah mengenali ciri-ciri dari pelaku ini. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan kepada awak media Kak menurut keterangan polisi. Bang, di daerah rumahnya ini gimana sih Bang? Apakah banyak yang orang yang narkoba atau gimana Bang? Ya, untuk kawasan rumahnya ini Kak seperti tanah garapan gitu ya Kak, agak masih lumayan sepi Kak, karena memang termasuk jauh juga Kak dari kota, dari kawasan Tembung ini Kak, masuk ke dalam. Di sana memang sepertinya suasana itu memang suasana tanah garapan begitu Kak. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Alfensyah. Selamat sore Bang. Selamat sore. Baik Kalani dan Kak Tari. Nah itu deh. Memang kalau daerah yang dibilang itu udah tahu lah. Memang itu kan tanah PTPN kan. Iya, yang betul. jadi tanah garapan itu. Aku jadi takut kayak gitu, serem kali kayaknya ya. Iya, memang daerahnya itu kan memang rumahnya itu berjarak itu masih di pinggir. Kalau ke dalam ya kan Jauh-jauh gitu ya. jauh-jauh, cuma satu. Paling kalau misalnya dempet yang agak-agak ke pinggir sini berdempet gini. Itulah ya, cuman ya kan berarti kan memang udah sering dia udah 4 kali. Pikir baru kan 1 kali ini kejadiannya kan. 4 kali dan berarti masuknya dari atas juga ya, dari belakang itu. Berarti orang-orang di sekitar situ aja sih. Kalau Iya, feelingku juga kayak nggak gitu. mungkin berani dia melakukan kayak gitu ya kan. Pasti mungkin Atau pertama mungkin orang nggak yang ketahuan, sama. kedua, mungkin rasa. Iya kan, orang yang sama Yang juga. pertama mungkin dia ngambil, nggak ada LPG di rumahku, diambil. Iya. Yang kedua Nggak ada TV. sutil makanannya, kurasa sutil masak. Oh, diambil. dia mau masak tapi nggak tahu kayak caranya ngambil TV, nengok MasterChef. Iya. Baru yang ketiga sutilnya aku rasa. Iya, mungkin. Yang keempat nggak ada modal mau buka usaha. Inilah jadinya kejadiannya. Semuanya. Kan. Aduh, memang. Semoga miris. cepat Iya. dapatlah pelakunya ya kak. Kita kan yang di rumah-rumahnya kadang jadi ngeri juga ya kan kejadian seperti ini ya kan. Ketar-ketir juga ya. Ya, semoga cepat ini ya ketahuan ya kan. Benar. Jangan terulang lagi ya kan. Padahal udah tinggi kali loh itu dari atas ke bawah itu dek. Iya. Gimana kau taruh paku di bawahnya itu dek? Ya kan. Biar ini ya kan mati deh terus. Iya betul itu. Ya udahlah, ini ada berita kedua ini tentang apa nih dek? Coba kak bacain dulu tentang apa. Jadi pengusaha warung yang menjual mie instan dalam waktu dekat akan merasakan kenaikan harga 3 kali lipat seperti warung kopi Faisal Sebena Simpang Jalan Haji Misbah Kota Medan. Aduh. Oh ini yang Gak bisa kita makan Bangladesh lagi. Mahal sebenarnya soalnya. berita ini membuat kayak penimbunan mie instan nanti jadinya. Oh gitu. Berarti seperti masker dulu ya. Ya, saya seperti masker. Ya udah kalau gitu kak kita pulang nanti beli mie instan banyak-banyak. Nggak usah. Abis juga. itu kita jual. Kita nggak usah kayak apa lah deh kayak dulu hand sanitizer iya. sama masker sibuk orang beli semua kan. Aku nanti jual di kantor. Iya. Itu Iya masih kan? itu masih pertama kali Covid datang ke Medan ke Indonesia dan itu baru 1 kali terdeteksi. Orang langsung beli hand sanitizer sama masker. Pasti nanti Begitu kita udah pulang rame kena habis nih ya. Covid, orang udah santai-santai aja. Bayangkan betul. kemarin. Iya. Jadi kan ibaratnya sebenarnya mie instan ini juga Atau jadi bahan jangan-jangan bantu ini marketing juga. trik marketing. Trik marketing ya. Aku rasa juga. Karena kan nanti mau ada yang keluar kan. Yang aku tunjukin itu kak. Mie instan yang rasa keju. Oh, Ya harganya 20.000 berapa sih? 17.000 yang itu iya kan. Tapi dibilangnya tadi mie instan bukan salah satu merek mie instan deh. Oh bukan, semua mie instan berarti ya? Aku rasa juga. Berarti nanti kalau misalnya orang ada korban bencana alam nggak dikasih mie instan lagi. Iya, langsung dikasih ini. Beras. Iya, bagus Beras aja dong. sayuran langsung ya kan. Ha-ha. Kayak di luar negeri itu kan dikasih, masa dikasih mie instan lagi ya Iya. kan? Udah mahal. Berarti nanti anak kos nggak bisa makan mie instan lagi dong? Biasa. Iya kan? Mie langsung bukan mie instan lagi. Mie langsung. Mie langsung jadi. Berarti nanti aku beli mie Aceh aja deh pulang, nggak beli kayak gini lagi. Jadi kita nggak apa ya? Jadi nggak bisa lagi menikmati Iya. mie dengan rasa soto. Iya, kalau aku malas masak tapi pengen rasa kari, beli kari ayam gitu ya kan. Jadi nggak bisa lagi. Jadi Iya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan harga mie instan akan naik 3 kali lipat karena pasokan gandum yang terbatas imbas perang Rusia dan Ukraina. Wow. Apa hubungannya gak suka?
Mungkin gandumnya itu diekspor Dari sana ya. Iya, jadi kan Atau gandum mungkin adalah mie instan dikirim ke sana. kurasa juga. Ya kan, kayak masker dulu kan gitu. Kena perang kurasa Ya jadi. kan? Masker dulu kan gitu kan, dikirim ke luar Dari negeri, iya kan? Enggak lah, ke Cina kan. Iya dong, kan banyak dikirim katanya ke luar negeri, makanya di sini stok nggak ada. Aduh, itu kan gara-gara penimbunan masker kemarin. Oh gitu, jadi bohong-bohong ya. Kejadiannya. Jadi kan gandum adalah bahan baku yang dibuat untuk mie instan. Jadi ekspor gandum Rusia Ukraina biasanya memasuk hingga 40% kebutuhan dunia. Kini tersendat akibat perang. Waduh. Aduh. Jadi yang di pinggir-pinggir jalan tuh salah satunya menutup usahanya itu juga lah kan. Iya, Kalau 3 kali lipat, misalnya harganya berapa dek biasa? 10.000 jadi 30.000. Iya, warkop. Biasa 30.000 udah bisa dapat yang pakai bakso, pakai telur, pakai sosis, pakai apa ya kan? Berarti yang di pinggir-pinggir jalan tuh harganya harga kafe dong. Harga nanti. kafe. Berarti kita ke kafe ngapain lagi? Iya. Tapi pun Kak, Heeh. nggak apa-apa juga sih. Kan mereka juga banyak sih untungnya dari situ kan. Dari jual harga berapa sih? Kita beli 17.000. Ya kan. Iya juga. Untung-untung harga tipis aja lah. Untung tipis Tapi aja kan ngambilnya. kasihan. Semestinya bisa orang ini beli misalnya 3 kotak, gara-gara naik cuma jadi bisa beli 1 kotak sebagai modal usahanya. Oh gitu. Kan jadi kayak gitu kan lucu jadinya kan. Jadi usaha grosir Kakak kayak mana? Ya belum tahu lah nih. Oh, Dia nggak iya. ngerti juga ya kan gara-gara perang ini jadi inilah. Berarti Kakak udah mulai penimbunan mie instan juga nih kayak di rumah ya ya? kayaknya harus kita timbun ya kan karena sebagai orang yang belajar dari masker kurasa harus kayak gitu jadinya kan. Aku Jadi kan pokoknya nanti pulang beli. berniat burut gitu ya. Aku kan. pokoknya pulang nanti beli yang apa yang pakai cup itu. Tuh kan pokoknya satu Ya. cup, satu lemari itu penuh lah. Satu penuh. Iya, tapi nanti aku open order, siapa yang mau beli nanti aku bawain ke kantor. Bisa juga itu salah satu bisnis juga Iya itu kan? nanti ya kan. Pokoknya aku kayak gitu Kalau harus dulu berpikir. kalau dulu masker 1 kotak 50 isi sampai 300.000. Iya. 1 biji Indomie kita jual 300.000 ketika langka. Betul. Iya Iya kan? kan? Makanya Kalau itu. mau rasa kare, Nah, harganya lebih mahal. iya. Kalau mau rasa bakso, dia agak-agak murah sedikit. Tapi kalau Indomie goreng original yang biasa itu kita jual murah aja. Iya, itu Karena murah. kenapa? Di sampulnya itu kan ada kadang nampannya kosong kalau berpuasa. Iya, betul. Kadang ada yang ada isinya, yang ada isinya Iya. itu kita mahalin ya. Kan? Betul. Kalau cuma gambar aja, Dek. Kok jadi kita bahas ini ya? Nah, jadi kan katanya Dek, sesuai dengan hukum ekonomi ketika pasokan berkurang namun permintaan tetap atau bahkan meningkat, maka harga gandum akan naik katanya Dek. Jadi pegawai Warkop Faisal Sebena Zulfikar menunturkan ia belum mengetahui kalau harga mie instan bakal naik 3 kali lipat. Abang Warkop aja nggak tahu, abang taunya masa ya kan. Inilah tiba-tiba naik, pening lah orang ini. Kalau nggak dari gandum bisa nggak ya dipakai yang bahan lain ya? pakai apa? Nggak tahu, makanya aku nanya. Oh ya juga ya kan. Selain jadi apa kan, sih Dek, bisa nggak sih dibuat biar tetap harganya murah gitu kan? dari pakai dari tepung mie kanji instan gitu. aja bisa dibuat itu Dek, apa namanya, empek-empek yang Iya, kemarin itu tuh ya ya kan. berarti nanti dia nggak buat itu lagi Steam, dong. iya nggak bisa lah. pengen pizza dari mie instan lengkap ya kan udah nggak bisa semuanya. lagi. Kalau kita kan gitu ya kan, kalau di rumah pakai telur Betul, kita ada ya pakai kan. telur. Kok jadi bicara itu kita ada. Nah jadi dia mengatakan biasanya harga 1 porsinya itu 12.000, kalau dinaikkan bisa susah kan, imbas juga masyarakat. Ini adalah videonya, kita lihat dulu ya kan. Bang, abang tahu nggak kalau harga Indomie bakalan naik 3 kali lipat? Belum tahu. Belum tahu ya. Karena dari Menteri Pertanian katanya bakal naik 3 kali lipat nih bang. Menurut abang nih bang, ada nggak ngaruhnya ke warkop yang abang? Ngaruh lah bang. Ngaruh ya? Kan semua naik ini. Minyak naik ya kan. Harganya Nah, sayur naik, Sayur cabai naik, ya. naik, semua ya kan. Bawang. Nggak ada yang murah bang di Medan ada ini. yang murah. Biasa bang, kalau 1 porsi itu berapa bang harganya?
harganya. Hmm. Harganya biasa 12.000 satu porsi. Nah, misalnya nih bang, kalau naik 3 kali lipat nih bang, itu gimana menurut abang? Agak inilah karena kan tamunya ini ekonomi pun selama Pandemi. pandemi ini kan agak susah ya kan. Iya betul. Tapi mungkin kalau naik Indomie terpaksa jual 15 lah. Karena kan dengan biaya hidup pajak minyak ya kan naik semua. Naik ini. semua. Oh berarti harganya dinaikkan ya bang? Ya dinaikkan, dan itu pun susah bang, mungkin bisa jadi konsumennya kurang. Kurang ya. Karena kan pengaruh dia dengan harga naik 2.000 atau 3.000. Oke. Jadi bang, harapan abang untuk pemerintah bang? Kalau harapan kami kalau bisa kayak biasa ya kan, kalau nggak bisa diturunkan normal aja lah, karena kan sama-sama ini ya kan, sama Berusaha. sama usaha ya kan, kita bayar banyak yang kita bayar bang, air pun naik ya kan, listrik pun naik, semua naik, jadi susah lah pokoknya. Kalau bisa normal aja ya kan, kalau bisa kita minta dari pemimpin kita ya kayak biasa aja, Oke bang. jadi ya biar hidup normal bang, Iya bang, siap. gitu ya kan, konsumennya pun nggak lari ya kan. Iya. Terima kasih banyak bang. Nis, enak kali kayaknya mie instan itu ya Pokoknya kan. jadi pengen makan aja. Apalagi mie Bangladesh. Kak, biasanya kalau di warkop-warkop itu pesennya apa, Kak? Mie apa? Ya mie Apa? mie instan. Ya mie instan apa? Kan ada menu-menunya mie goreng, mie kuah, mie cerit ya kan? Sama aja sih kayaknya. Mie Bangladesh. Ini ada gitu. Bang Abdan ini. Iya, kita langsung Kayaknya tanya dia satu aja. harian di sana untuk menunggu Iya. kita ini, ya kan. Tapi dia bukan lagi di situ, Kak. Banyak lampu-lampu tengok itu. Iya. Halo, selamat sore Bang Abdan. Kayaknya dia lagi di lapangan teladan ini. Bukan Halo, loh. selamat sore. Lapangan bunga. Selamat Apa hari, sih? Kak Alani. Kebun bunga. Kita tanya aja, Abang lagi di mana nih, Bang? Kebetulan saya lagi di Stadion Teladan kak untuk Oh, Teladan. Kakak Enak tahu ya? Tahu, lu udah pernah Oh, datang. iya, iya. Oke, Bang. Setelah Abang tahu lah mungkin dari salah satu penjual, kalau dia tuh sendiri nggak tahu kalau harga mie instan itu naik. Betul. Jadi Bang kira-kira Apa? Ya udah coba Bang jelaskan Oke dulu, Bang, ya silakan laporannya Bang mengenai harga mie instan yang naik ini, Bang. Ya, selamat sore Tribuners. Kenaikan harga mie instan akan terjadi 3 kali lipat, yaitu sehubungan dengan Menteri Pertanian mengatakan pasokan gandum yang semakin terbatas imbas dari perang Rusia Ukraina. Masalah ini berpengaruh kepada pengusaha warung yang menjual mie instan seperti di Warkop Faisal Sabena, Jalan Haji Bisba di seputaran Multatuli. Pedagang pegawai Warkop Faisal Sabena Zulfikar mengatakan kalau dia belum mengetahui bahwa mie instan bakal naik 3 kali lipat. Nah, sehubungan itu harga satu porsinya yaitu Rp12.000, dan jika dinaikkan harga bisa membuat daya beli masyarakat berkurang. Nah, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang warganya banyak mengonsumsi mie instan, dan Indonesia juga memiliki perusahaan yang berstatus produsen mie instan terbesar di Indonesia yaitu Indofood. Kemudian Zulfikar mengaku jika harga porsinya naik maka daya beli konsumen berkurang. Itu sangat berpengaruh walaupun itu berselisih Rp2.000 atau Rp3.000. Nah, selain dari Rusia dan Ukraina, Indonesia juga mengimpor gandum dari negara lain seperti Australia. Namun bahan bakunya sangat terbatas, otomatis harga mie instan di dalam negeri juga ikut naik. Kemudian dalam sesi wawancara kemarin, maksud saya wawancara tadi, ia berharap kepada pemerintah supaya memperhatikan masyarakat kecil yang semakin tertindas dikarenakan harganya mulai naik. Sebelumnya bahkan harga minyak goreng juga naik. Ia pun mengeluhkan harga tersebut dan berharap agar pemerintah Kota Medan maupun pihak terkait untuk menormalkan harga ataupun supaya konsumennya tidak lari seperti itu, Kak Alani dan Kak Tari.
Oke bang, dari amatan abang tadi di setiap swalayan ada nggak sih bang, ada yang beli sampai Indomie udah beli banyak-banyak gitu bang? Karena kan ini udah mulai banyak tersebar juga kan bang di sosial media ya? Iya betul. Amatan saya di swalayan atau supermarket yang ada di Kota Medan, pihak swalayan atau supermarket masih menjual dengan harga normal, yaitu per bungkusnya sekitar Rp3.000 atau Rp3.500. Namun di pasar tradisional, kalau kita beli per kardus itu mungkin ada kenaikan Rp10.000 atau Rp20.000. Seperti itu Kak Lani dan Kak Tari. Oke bang, kira-kira bakal ada pembatasan pembelian atau mie instan ini nggak bang? Takutnya kan ketika ini udah terjadi bakal ada penimbunan mie instan ini yang kita tahu nih. Kira-kira ada seperti itu nggak di toko-toko yang grosir atau minimarket atau yang di mana bang? Ya, diharapkan kepada masyarakat jangan panik buying ya, dikarenakan wacana ini masih akan terjadi ke depannya dan itu belum bisa dipastikan bahwasanya itu akan naik 3 kali lipat ataupun melebihi harga yang normal sekarang, seperti itu Kak. Oh berarti belum tahu ya bang tanggalnya berapa akan Belum ada naik ya bang ya? Atau jangan-jangan ini salah satu teknik marketing penjualan mie instan? Iya, bisa jadi Kak. Atau jangan-jangan abang juga marketing mie instan bang sebenarnya? Iya kayak sengaja nih membawa kan Kak. berita ini menggetarkan hati kami sebagai host dan Iya teman-teman sebagai Tribuners. karena kami itu Langsung, pencinta iya. mie instan Betul, kan. langsung keluar teman-teman yang nonton nih gara-gara abang bilang mahal jadi 12.000. Iya jadi langsung pergi ke swalayan beli mie instan. Jadi kita kalau buka puasa nanti lebaran udah mahal macam mana? Iya kayak mana mau sahur ya? Iya, lebih murah sekarang harga nasi bungkus bang. Nasi bungkus 10.000 ajo masih ada lah ajo. Betul. Masih bisa 10.000. Masa mie instan nanti harganya 30.000 di Kita warkop? kita makan nasi pakai Kok jadi mie bang instan. Abdan nih kita Iya, marah-marahin betul juga. Ini kan? gara-gara berita abang ini jadi Bang emosi ini kami. jadinya ada nggak selain di warkop abang yang ini, warkop yang sebelahnya akan ada kenaikan nggak sih bang? Kan belum tahu. Oh belum Menurut tahu juga ya. informasi- Oh ya nggak ada yang tahu ya? Iya, Oh, menurut gitu. informasi dari abang yang saya datangin itu bahwasanya kalau daerah situ harganya sama rata Kak. Jadi semua sama harga Bangladesh atau mie kuah maupun mie goreng itu seharga Rp12.000. Oh Seperti gitu. itu Kak. Bang kalau pembelinya tadi bang ada yang tahu nggak sih bang mie instan itu bakal naik bang? Seamatan saya di saat tadi meliput bahwasanya konsumen ada yang juga mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui karena kan informasi ini masih belum resmi ataupun belum dapat informasi yang lebih lanjut dari pihak pemerintah atau pihak terkait yaitu Kak, seperti itu. Oke bang, terima kasih untuk informasinya bang. Jangan Iya, banyak makan mie instan sama-sama. bang, biar nggak cepat habis uangnya kalau gitu ya kan. Terima kasih bang Abdan untuk laporannya. Iya, Selamat sama-sama. sore. Selamat sore. Kak enak kali itu ya kan kalau makan pakai badak ya kan? Ya, nanti kita di depan. Ya kan? Di depan aja kita. Minumnya pakai badak. Mana ada badak lagi depan? Oh iya, kerbau yang ada ya. Iya kakak. Oke, itulah tadi beritanya ya kan. Semoga nggak naik. Aku jadi galau deh kalau mie instan naik. Kenapa? Ya kalau misalnya nanti tiba-tiba tengah malam lapar gitu kayak mana? Kan nggak mungkin kita masak rendang gitu kan, atau masak kari tengah malam. Jadi penjual mie level pun mungkin lama-lama tutup ya kan? Iya betul, mie level. Atau mungkin yang di pinggir-pinggir jalan untuk jajanan anak-anak kan ada juga yang jualan kayak gitu. Atau yang gampang-gampang dicari lah kalau malam-malam sebenarnya inilah ya kan. Berarti kita makannya mie inilah, mie apa? mie mie tiao, lidi, mie ya kue kan? tiao, mihun itulah Iya mau nggak mau kan? kita masak sendiri ya kan. Iya, bihun. Apa tuh namanya satu lagi? Tapi kan kayak itu mungkin dari gandum juga. Dari tepung beras biasanya kalau misalnya kue tiao gitu. Oh gitu. Tapi lama-lama nanti itu laris, itu lagi dinaikkan. Betul. Mie instan turun lagi. Ini pasti marketing ini Bang Abdan. Ya udah kan? kalau Salah gitu satu lebih ini, bagus makan nasi Bete. aja. Makan nasi aja kan? ya. Nanti beras naik lagi. Berarti kalau mie ayam dia pakai apa? Tepung gandum juga. Nggak tahu. Atau terigu lah, terigu campur apa gitu deh. Aduh.
Jadi gimana dong? Kan nanti kita nggak bisa makan mie ayam juga, Kak. Bakal makan berbagai mie. Betul juga. Ini salah satunya. Aduh, padahal masyarakat Kok jadi Indonesia itu kepingin adalah lidahnya suka. pecinta makan mie. Mie, Apalagi ya kan? aku hobi kali makan mie. Iya. Makanya kan lihatlah dari postur badan ya kan. Lihat Ngembang rambut dia. orang keriting aja pengen makan. Iya, mie. pengen makan ya kan. Apalagi lihat rambut Bang Agus. Iya. Bawaannya pengen makan Itu pakai itu mie carbonara. carbonara. Iya, putih kan. Banyak kejunya ya. Iya. Banyak keju. Pakai mayones juga. Oke, jadi ini beritanya, berita kedua sudah selesai. Sekianlah gitu kalau gitu ya. Belum, belum berita ya, ketiga. berita ketiga ya. Tentang apa tuh, Kak? Kayak Ada. tentang yang lagi hits-hits. Coba tentang- bacakan deh sebelum- Tentang katanya berbau-bau keretakan rumah Coba tangga. baca. Coba lah, Kak, Adik bacain bacakan aja. dulu sebelum habis baterai kita di situ. Karena udah mulai redup ya. Udah mulai redup. Udah mulai gini. Mata pun nggak kelihatan lagi baca itu. Betul. Silakan lapor. Tentang komedian Sule dan selebgram Natalie Holzer resmi bercerai setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Bekasi Jawa Barat membacakan putusan pada Rabu 10 Agustus 2022. Namun sidang tersebut tampak tidak dihadiri oleh Natalie Holzer. Itu kan namanya. Sebagai penggugat dan Sule sebagai tergugat. Meskipun Bahyuni Zaili selaku kuasa hukum Sule mengatakan tak ada kewajiban bagi kliennya dan Natalie untuk hadir. Lalu kemanakah Sule dan Natalie? Hari ini ada di rumahnya kalau Kang Sule katanya gitu kan. Kalau Mbak Natalie ada lagi syuting tapi nggak tahu di mana. Tim Palmada, kuasa hukum Natalie Holzer. Sebagai informasi, Natalia aja baca apa sih, Dek? Bete. dan Sule telah resmi bercerai. Yaudah Kak, baca deh. Oke, Itu kenapa ketawa, Kak? nggak tahu. Kan aku lagi pengen mental gitu kan, tapi kayak nggak cocok ya. Baiklah. Heeh. Udah selesai. Udah. Namun mereka harus masih menunggu selama 14 hari agar putusan ini berkekuatan tetap atau ikrah katanya. Jadi sesuai kesepakatan putusan itu, jadi Sule memberikan 2 mobil dan salah satu rumah yang terletak di kawasan Tambun, Bekasi kepada Natalie. Jadi selain itu Sule juga harus memberikan nafkah terhadap Azam sebesar 25 juta setiap bulannya. Sepertinya aku mencium bau-bau uang. Tapi kan Ada apa? harga rumahnya berapa ya? 35 miliar atau berapa kemarin yang 15 miliar ya Bang ya? Udah lumayan bisa lah 25 juta. Semana lah itu deh. Ya kan? Sekali show dia ada lebih mungkin segitu ya kan. Jadi Natalie Mobil juga ya dikasih dia. Iya Natalie, iya. Jadi Natalie pun sendiri melayangkan gugatan cerai terhadap Sule tanggal 3 Juli 2022. Jadi gugatan tersebut tertuang dalam nomor perkara 2145-PDTG-2022-PA Cikarang. Sebagai informasi, Natalie dan Sule diketahui menikah pada 15 November 2020. Berapa? 2 tahun ya, Berarti Dek, ya? masih seumur jagung juga. Iya, ya? semur jagung. Kalau jagung udah panen lah itu. Dek. Betul. Nah, jadi dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Azam. Nah, jadi sebelumnya Sule dideralah umur perselingkuhan di tengah perceraiannya dengan Natalie. Jadi sosok perempuan yang bernama Rizka dan Rizka Rus ini disebut-sebut sebagai selingkuhannya si Sule. Waduh, ternyata ada orang ketiga ternyata selama ini ya. Nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada Ya api. kayaknya nggak mungkin karena masalah sama anaknya ya. Pasti kan ada yang lebih dari itu kan, makanya bisa sampai seperti ini. Ada yang bilang juga kalau misalnya ternyata si Natalie ini bawa 2 adiknya ke Iya, rumah itu tahu bawa untuk 2 tinggal adiknya bersama ya betul. kan. Nah, Terus si Pudel itu nggak terima gitu ya. Pudel yang ingin dimengerti ya. ya, Pudel itu selalu ingin Dimengerti. bukan dia Jadi- pengen menjadi yang nomor 1. Oh, nomor 1. Berarti dia Dewi lah ya. Nah, karena kan adiknya laki-laki, abangnya laki-laki. Tapi waktu gitu. adiknya kemarin sakit si Pudel. bukan si Pudel. Siapa lagi? Si Ferdi, siapa ya? Pudel. Oh iya. Adiknya sakit aja nggak dikunjungi. Sama siapa? Yang ada videonya, tapi Sama si video Natalie lama nggak si- dikunjungi. Natalie di situ. Oh. Sama si Pudel nggak dikunjungi. Oh gitu. Cuman abangnya aja, Bang. Si Mungkin Kiki. karena ada Natalie situ kan mereka lagi nggak enakan kan. lagi sibuk pacaran kurasa. Oh gitu. Kan lagi sibuk indah-indahnya dunia. pacaran. Oh. Nah, jadi kan namun kuasa hukumnya Sule ya kan membantah kabar tersebut. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada isu-isu seperti itu. Dan saya yakin benar bahwa Kang Sule itu orangnya baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu, katanya itu deh.
Jadi Bahyuni yakin bahwa tersebut tidak benar berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang perceraian Sule dan Natali. Jadi 2 saksi yang dihadirkan, Natali tak menyinggung soal orang ketiga. Nggak ngerti. Oh, berarti nggak ada tentang perselingkuhan itu. Ya. Jadi dari bawa 2 orang saksi dari si Natali, ternyata memang tidak ada sama sekali yang namanya perselingkuhan ataupun ada orang ketiga. Oh, gitu. Tapi kan kita nggak tahu gonjang-ganjing dalam rumah tangga seseorang. Iya, berarti kan gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin lah ya kalau nggak ada Iya. kayak gitu ya, apalagi zaman sekarang ya. Nggak tahu lah deh, kakak pun nggak. Tapi Natali itu cantik. Iya, banget cantik. Terus dia udah tuh. Sudah rela berhijrah ya kan. Iya, dia. terus orang lembut kan. Terus kayaknya anaknya yang paling kecil itu si Ferdi itu jadi macam setelah berpisah jadi macam sedih gitu ya. Iya, karena kan dulu Jadi dia murung. waktu dia deket kali sama bundanya sama ya. almarhum dulu kan ini Masih kecil kali masih ya. kecil, udah ditinggal. Terus Habis itu tiba-tiba datanglah bundanya ini ya jadilah kan. bunda, ya kan. Jarang-jarang loh ada ibu tiri yang kayak gitu sayangnya. Sama kayak Asanti ya kan. Iya betul. Kan cantik. Tapi kalau Asanti lembut. sampai sekarang ya. memang tiap anak beda-beda lah mungkin. Betul. Ya udahlah, itu aja lah berita dari kami. Oh, ada videonya. Oh iya, ada videonya ini. bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau PA Cikarang Bekasi Jakarta Barat pada Rabu 10 Agustus 2022. Majelis Hakim PA Cikarang mengabulkan gugatan cerai Natalie Holzer. Sule dan Natali sama-sama tidak menghadiri sidang putusan ini. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun Natali dan Sule harus menunggu selama 14 hari untuk putusan itu menjadi ingkrah atau berkekuatan tetap. Dalam putusan tersebut telah disepakati beberapa hal, yakni Sule memberikan 2 mobil dan rumah kepada Natali. Selain itu ada nafkah sebesar 25 juta rupiah per bulan yang mesti diberikan Sule untuk azam buah hatinya dengan Natalie Holzer. Ditemui seusai sidang, kuasa hukum Sule, Bahyuni Zaili mengatakan bahwa gugatan Natali telah dikabulkan majelis hakim yang artinya keduanya resmi berpisah. Bahyuni menyebut bahwa alasan Sule tidak hadir lantaran tidak adanya kewajiban untuk kliennya, begitu juga dengan Natali. Sebagai informasi, Natali dan Sule diketahui menikah pada 15 November 2020. Kemudian Natali melayangkan gugatan cerai terhadap Sule pada... Nah itu dia Kak, tentang si Natalie Holzer. Cantik kali ya si Natalie di situ ya. Makasih dek. Nggak usah pakai makeup dia udah cantik. Makasih. Ya ampun. Di mana deh Sulam Alis dia cantik. Ya itulah ya kan, memang hidup itu nggak selamanya indah ya kan, Hidungnya nggak sesuai mancung. kenyataan terkadangnya kan dek. Iya tapi ya kasihan anaknya kayak gitu ya. Ya udahlah, semoga sama-sama mendapatkan yang lebih baik lah kalau gitu ya kan. Nah itu aja lah Tribuners untuk beritaan 3 berita hari ini. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore pastinya. Dan juga jangan lupa follow semua akun Instagram sosial media kita. Jangan lupa baca artikel website kita, cetaknya juga ya kan dek. Pokoknya saksikan semua kegiatan kami di situ. Nah oke, jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat sore Medan. Assalamualaikum.